Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sekalian, jumpa lagi di channel Lili Farm. Di sini kita akan memberikan informasi seputar dunia ternak sapi, kambing, domba, ikan, unggas, dan olahan hasil pertanian. Oke dulur, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan tekan tombol subscribe. Nyalakan belnya atau klik loncengnya, subscribe. Terima kasih. Halo telur, video kita kali ini tentang memandikan sapi. Kita tahu dulur, perawatan sapi itu sangat penting dalam kita beternak sapi. Kenapa? Karena dengan kita merawat dengan baik, otomatis sapi kita itu juga akan berkembang biak dengan baik pula seperti yang kita harapkan. Dulur, untuk memandikan sapi caranya sangat mudah sekali. Dan ini tidak harus dilakukan setiap hari. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama sapu korek lor atau sapu lidi, terus sabit yang tumpul atau sudah tidak terpakai. Setelah itu kita membutuhkan sikat lantai nggak apa-apa, terus selang air beserta airnya. Sudah itu aja untuk peralatannya. Untuk memulai langkah-langkah awal, yang pertama basahi dulu sapi dari belakang sampai ke perut. Pelan-pelan aja basahi biar sapi itu tidak kaget alias kedinginan. Dan usahakan waktunya itu pagi, ya sekitar jam 8 lah. Kalau terlalu pagi kan masih dingin, tapi kalau terlalu siang nanti nggak segera kering. Jadi malam bisa untuk tidur-tiduran atau sore itu sudah kering. Itu tujuannya untuk waktunya. Oh iya, sebelumnya lantai harus disapu dulu sampai bersih. Lantainya sudah tidak ada rumput-rumput atau sampah-sampah, sisa makanan. Sudah sampai bersih, disapu. Setelah itu baru kita memulai untuk memandikan sapi. Nah, kita dalam memandikan sapi kita sikat pelan-pelan, terutama yang bagian pantatnya, bokongnya itu disikat. Nah, untuk sapi yang ada di video ini kebetulan sapi ini habis melahirkan baru 1 minggu. Jadi anggap aja ini mandi besar atau mandi nifas gitu ya. Istilahnya begitu. Jadi biar bersih. Sudah lama ini tidak mandi, ada sekitar 3 bulan, karena kalau hamil tua kita juga nggak berani memandikan. Nah, ini perlu dimandikan biar seger. Kita sikat terutama kaki atau pantatnya, kita gosok-gosok sampai bersih. Pelan-pelan, kalau perlu sapinya diajak bicara juga nggak apa-apa, biar dia itu, sebenarnya hewan itu kan mengerti ya bahasa manusia, cuma kita aja yang nggak ngerti, katanya begitu. Nggak, ini hanya untuk menjalin komunikasi dengan hewan biar dia itu juga anteng, nggak tiba-tiba kita ditendang, itu kan juga takut ya. Karena sapi itu biasanya kalau habis melahirkan dia lebih cenderung agresif karena dia punya naluri untuk melindungi anaknya. Tapi kalau kita menyentuhnya dengan pelan dan penuh kasih sayang, saya yakin dia tidak akan galak gitu. Kita sikat-sikat terutama di cepitan-cepitan atau tempat-tempat yang nyelempit, itu baik selakangan depan, kaki-kaki bawah, kita kerok dengan sabit, kita sikat lututnya terutama. Nah, itu dengan pelan-pelan kita semprot lagi. Jadi air itu memang harus non-stop ya.
kita sikat juga punggungnya. Nah, tandanya sapi ini sangat kotor badannya, itu air jatuhannya dari badan sapi itu warnanya kuning banget. Nah, itu tandanya masih belum bersih. Nah, makanya harus kita sikat terus pelan-pelan, terutama yang bagian belakang yang biasanya itu kotor sekali karena kena kotoran sapi sampai nempe-nempe ya istilahnya itu. Nah, itu cukup sulit sekali dibersihkan. Menurut saya yang paling ideal itu setidaknya minimal 1 bulan sekali untuk memandikan. Tapi kalau sibuk ya sekurang-kurangnya ya 2 bulan sekali lah. Nah, itu atau 3 bulan. Mosok sampai suronan tok baru dimandikan. Nah, ini kan kasihan sapinya nggak pernah mandi. Kan nggak enak ya, kita aja nggak mandi itu juga nggak enak, apalagi sapi. Terus jangan lupa ekornya. Nah, ekornya ini tempat biasanya kena jatuhan kotoran, jadi itu juga harus disikat. Rambut-rambutnya sapi ini juga perlu dibersihkan, nggak perlu pakai sampo ya. Ini juga nggak perlu menggunakan sabun, cukup dibersihkan dengan air berulang kali. Nanti kotorannya itu dengan sendirinya akan rontok. Terus belakang pantat sampai susunya atau ambing susunya yang membesar karena habis beranak itu juga perlu dibersihkan, cepit-cepitan belakang-belakangnya. Nah, yang enggak terjangkau itu kita juga perlu membersihkan biar bersih, sapinya juga nyaman. Nah, sebagai trik saat memandikan sapi, berilah sapi itu makan. Dan saat ini sebelumnya saya kasih comboran, jadi dia itu juga anteng sambil makan, sambil dimandikan, disikat-sikat, dia enggak lari-lari ke sana kemari. Itu Lur. Nah, kelemahan saya sejak dulu itu paling kesulitan untuk membersihkan kepala sapi karena dia itu pasti lari-lari ke sana kemari. Nah, itu saya sendiri kan takut kalau megang keluarnya juga nggak berani ya maklum emak-emak. Nah, itu paling sulit itu kepalanya. Jadi ya sudahlah, ya minimal tubuhnya itu bersih, kaki-kakinya, terus celepitan-celepitannya itu bersih. Kepalanya nanti dengan sendirinya kalau agak terkena percikan air itu akan dijilati dengan sendirinya. Nah, itu nanti ya akhirnya ya bersih juga gitu. Nah, ini kenapa tadi sebelum memandikan sapi lantai harus disapu bersih dan tidak ada sisa-sisa pakan atau damen-damen yang tersisa tersapu. Nah, ketika sapi itu dimandikan, airnya yang jatuh ke lantai itu nanti membuat lantai itu bluduk. Kalau ada kotoran-kotoran yang nempel itu bisa setelah terbasahi itu lebih mudah dibersihkan atau disapu. Nah, ini kelebihannya kalau sebelumnya itu kita sapu. Jadi nanti dalam membersihkan lantai kandang itu nanti juga akan lebih mudah. Artinya selain kita memandikan sapi secara tidak langsung, kita juga membersihkan lantai kandang. Inilah kenapa kita memilih waktu itu pagi sekitar jam 8 setelah sapi itu kena panas sinar matahari pagi dan dia sudah agak tenang. Kita bisa memulai sehingga nanti lantainya itu juga akan cepat kering, sehingga karena ini habis melahirkan, anaknya juga bisa segera tidur-tiduran di lantai, tidak khawatir kedinginan baik induknya maupun anaknya. Ya pasti kalau sapi ini bersih juga akan nyaman di kandang, juga nyaman untuk terus berkembang biak. Alhamdulillah sapi ini sudah beranak 5 kali dan ini anak yang ke-6. Dulu saya beli
9 juta. Jadi sudah babon induk saya beli 9 juta, cukup murah. Kemudian saya pelihara 3 bulan, kita IB itu akhirnya bunting. Nah ini sudah berkali-kali beranak, walaupun jelek tapi matengan sapi ini. Selain itu juga enggak galak, jadi saya sendiri untuk merawat itu juga enggak takut. Keuntungan lain memelihara sapi ini gampang makannya, enggak anyi-anyi, itu semangan sembarang mau, damen kering juga mau, serumput-rumput sembarang juga mau. Jadi gampang lah ini pokoknya open-openane. Dulu belinya juga murah, terus 1 tahun sekali setidaknya dia juga beranak, alhamdulillah. Karena anaknya betina, insya Allah mudah-mudahan kita besarkan untuk bisa menjadi pengganti induknya. Dan kakaknya itu juga perempuan, betina, jadi nanti setidaknya ada bakalan induk itu 2 ekor dulu. Jadi praktis memelihara 2,5 tahun terakhir ini tidak bisa menjual sapi, karena kita rencanakan memang untuk calon indukan. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya ini nanti bisa seperti emboknya, walaupun bukan sapi cross atau yang merah gede-gede itu, tapi metengan, itu yang diharapkan. Amin amin amin. Senangnya jadi peternak itu kan gitu, jadi jangan sampai cures. Kalau kita mau menjual itu tetap ada sisanya, itu biar menjadi rojokoyo ya katanya, nggak cures. Nah karena induknya sudah, sekarang ganti anaknya. Ini sudah doro dulur, jadi ini kakak beradik, kita kasih nama Yuli. Nah adiknya yang baru saja lahir itu namanya Septi, karena lahirnya itu di bulan September. Ya ini buat nyeteni aja sebenarnya, tapi kan ya nggak apa-apa, walaupun hewan dikasih nama biar seneng ya. Oh dia itu lahir itu dua-duanya kita bancai juga lelur, selamatan lah dikit-dikit kita bagi ke sesama, ke tetangga-tetangga dan sesama peternak, karena di sini juga ada kelompok peternak sapi. Kita kasih ya biar semangat, karena sapinya beranak itu lur. Kita bersihkan lantai-lantainya biar enggak licin dan bersih, sambil menunggu badan sapi yang telah kita basahi ini bluduk, kotoran-kotoran cepat dan mudah dibersihkan, mudah disikat. Nah cuma untuk yang doro ini terus terang saya agak susah karena dia cukup agresif, tapi ya minimal nggak kotor-kotor banget lah. Kalau kita semprot-semprot sebisa mungkin nanti kita sikat sedikit demi sedikit. Nah ini kakak beradik ini lor, sudah akur dengan adiknya. Kadang-kadang pedetnya ini juga nakal, dia suka minum kakaknya, nyusu ke kakaknya. Ya wis gitulah hewan ya, karena berkumpul di dalam satu kandang, tapi ya nggak apa-apa. Buat latihan, karena kakaknya ini baru saja di IB, jadi mudah-mudahan nanti bisa segera bunting. Amin amin ya rabbal alamin. Nah untuk yang doro ini memang agak susah, kalau dibersihkan itu suka kesana kemari, yang membuat saya juga agak takut, soalnya jangan-jangan nanti dikit-dikit menendang gitu, tapi ya nggak apa-apa, pokoknya sudah basah. Kita bersihkan lantainya. Nah ini dalam rangka membantu suami ya, nanti suami yang ngarit, kita yang bantu-bantu bersihkan kandang sama mandikan sapi lor. Jadi ada kerjasama lah gitu.
masa mau uangnya saja tapi nggak mau ikut bantu-bantu kan, yuk gimana gitu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah ini bedanya sebelum sama sesudah dimandikan lur. Pedetnya yo nyaman, induknya yo seger, bersih. Pasti hewan itu juga ngerasa kok tempatnya itu enak, terus tubuhnya seger, itu dia akan nyaman pasti itu. Kurang lebih memandikan sapi 2 ekor ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ya maklum emak-emak jadi ya agak lambat, tapi ya alhamdulillah mumpung hari Minggu, hari libur, jadi tetap kita luangkan waktu sebisa mungkin bagaimana hewan ternak kita itu nyaman. Terlebih ini kan karena kita juga seneng ya beternak, jadi ya rasanya itu nggak terpaksa, ya nyaman-nyaman aja ya, sambil rekreasi ya, cari waktu luang untuk menyibukkan diri. Nah itu, ternak kita juga sehat, kandangnya bersih, ternaknya juga bersih, sehingga untuk berkembang biak itu dia itu lebih cepat karena terpelihara dengan baik. Itu lur. Oke dulur, demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk motivasi dan terus memberikan semangat untuk kita beternak sapi. Sampai jumpa.